Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sebelumnya punten ya teman-teman, ini kita mau ya sedikit pemanasan gitu ya, biar badan nggak kaku gitu. Jadi ya agak pakai celana pendek. Jadi kalau kelihatan agak seksoy, nah ini punten-punten ya teman-teman. Baik, ini kita ada update yang mana kita udah dapat konfirmasi teman-teman dari beberapa pihak lah gitu ya, mengenai apakah benar Persib Bandung mendapatkan nilai yang bisa dibilang fantastis gitu ya, beberapa puluh M atau berapa ratus miliar gitu ya, ketika salah seorang pemainnya yaitu Frans Jurjit Putros dipanggil oleh timnas Irak untuk mengikuti ajang Piala Dunia. Jadi kan memang FIFA akan menggelontorkan sejumlah dana ya, bisa jadi 5 sampai 6 triliun itu kepada 48 tim. Namun masing-masing tim dapatnya berapa ini juga belum ada kompensasi yang memang dirilis oleh FIFA gitu ya. Tapi bisa diperkirakan ya lumayan, bisa 100 sampai 200 miliar setiap klub yang pemainnya dipanggil gitu ya oleh timnasnya mengikuti Piala Dunia. Nah, ini juga berlaku untuk Persib Bandung teman-teman. Kemarin banyak banget yang nanyain, Kang, apakah benar Persib Bandung akan menerima sejumlah uang gitu ya ketika Frans Putros dipanggil oleh timnas Irak untuk mengikuti Piala Dunia. Nah, ini sudah ada jawabannya. Mangga disimak baik-baik, jangan sampai di skip teman-teman, karena ini penting banget biar tidak ada lagi kesalahpahaman gitu ya ke depannya. Yang pertama, setelah kita konfirmasi apakah Persib akan mendapatkan sejumlah uang dari FIFA atau tidak, jawabannya belum pasti. Kenapa belum pasti? Karena teman-teman, Piala Dunia akan dimulai bulan Juni sampai dengan Juli gitu ya. Ingat, kurang lebih 11 Juni sampai dengan bulan Juli lah gitu ya, 1 bulan. Nah, untuk Frans Putros ini dia kontrak dengan Persib Bandung hanya sampai dengan akhir bulan Mei saja. Jadi kemungkinan jika Frans Putros ini tidak melanjutkan kerjasama dengan Persib Bandung di antara kontraknya atau tidak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, otomatis lapur lah cek orang Sunda mah gitu ya, atau memang ya sudah tidak punya kontrak apapun lagi dengan Persib Bandung, sehingga Persib Bandung ya kehilangan momentum gitu ya, atau kehilangan finansial dari Frans Putros. Jadi kalau Frans Putros sampai 31 Mei mendatang atau tahun ini sisa 2 bulan lagi, berarti ya kalau memang tidak memperpanjang kontraknya dengan Persib Bandung, berarti ya sudah, Persib Bandung tidak akan mendapatkan dana kompensasi dari FIFA teman-teman. Walaupun di kontrak FIFA ini ada beberapa pernyataan yang memang menuliskan bahwa klub tetap akan menerima kompensasi dari FIFA ketika pemainnya dipanggil oleh timnas untuk setidaknya membela tim nasional dalam kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini kalau memang betul gitu, bukan hanya Frans Putros saja yang memang menyumbang finansial untuk Persib Bandung, tapi kan pemain timnas Indonesia yang berasal dari Persib Bandung juga ada beberapa gitu ya, ada Tom Haye, Eliano, Beckham gitu. Nah, ini memang akan mendapatkan kompensasi, tapi itu sekali lagi belum bisa dikonfirmasi katanya. Namun yang jelas adalah yang masalah Putros ini teman-teman. Jadi Putros ini kalau memang dia tidak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, otomatis lapur teman-teman, otomatis Persib Bandung tidak akan mendapatkan cuan dari FIFA, karena Frans Putros sekali lagi hanya berkontrak 1 tahun di Persib Bandung sampai dengan akhir bulan Mei 2026 besok. Jadi tinggal 2 bulan lagi. Kalau Putros tidak mau memperpanjang ya otomatis sudah bukan pemain Persib, dan Persib tidak akan mendapatkan
nilai rupiah gitu ya dari kompensasi yang diberikan oleh FIFA itu teman-teman. Jadi ya biar tidak ada lagi keraguan gitu ya. Dari kemarin banyak banget, Kang, apakah benar Persib mendapatkan 6 triliun dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita luruskan karena bukan Boboto 1-2 saja teman-teman yang menanyakan gitu ya. Jadi kemungkinan Boboto atau teman-teman yang bertanya sekarang tidak nonton apa yang sudah kita sampaikan. Jadi ya setiap hari harus kita ulang. Inilah gunanya edukasi teman-teman. Jadi ya mungkin ya buat teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa lebih mengerti lagi gitu ya mengenai kompensasi daripada FIFA tersebut. Jadi kalau Food Trust memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, insya Allah kita masih dapat cuan. Kalau enggak ya wassalam ya, lapur itu mah. Baik teman-teman, itu sedikit mukodimah atau pembukaan atau ya intermezzo saja, karena kita juga harus mengkonfirmasi setiap pertanyaan yang memang bukan wewenang kita gitu ya untuk menjawab benar atau tidak. Kita juga harus mengkonfirmasi ke beberapa teman-teman yang ada di atas sana. Jadi ya kalau sudah turun kabarnya baru bisa kita kabarkan lagi. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan dan juga teman-teman yang ingin disapa katanya ya, yang sudah masuk ke tim redaksi. Jadi kemarin juga ada yang berkali-kali katanya ngirim pertanyaan baru bisa dibacakan kemarin. Jadi gini teman-teman, kita tuh kan lumayan gitu ya untuk pekerjaannya di offline juga lumayan agak menumpuk. Jadi kita biasanya ngambil tuh dari 3 video terakhir gitu ya. Beberapa pertanyaan dari video terakhir itu random, jadi tidak berurutan. Jadi ya siapa yang masuk lebih cepat ya itu yang dibacakan gitu ya. Atau yang memang ketika kita sedang santai ya kita masukkan semuanya, pertanyaannya maupun yang teman-teman ingin disapa. Nah, ini terakhir di tanggal 3 April, berarti kemarin gitu ya. Ini pertanyaan di video terakhir di tanggal 3 dan salam-salam di tanggal 3. Jadi ya kita bacakan saja ya. Sabar yang belum dibacakan, insya Allah kita bacakan. Baik, yang pertama Kang, kumaha tiket tadi war 1 jam 5 menit pas masuk malah sold out. Kira-kira ada lagi nggak dan kasih tahu kapannya? War tiket Persib menghadapi Bali ya di tanggal 12 April. Jadi teman-teman, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, war tiket itu memang wajib gitu karena menandakan kita betul-betul ingin nyetadion. Nah, masalahnya gini ya, kalau untuk antrian itu memang ada plus minusnya. Plusnya kita jadi tertib gitu ya, siapa yang memang online dari awal ya dia yang dapat, ataupun yang memang tidak minusnya ya kalau kita tidak tahu infonya ya ketinggalan nggak dapat tiketnya. Namun gini, kalau kemarin kita jelaskan bahwa kalau untuk antrian itu sudah lebih dari 45 menit itu biasanya ada 50-50 gitu ya untuk mendapatkan tiket atau tidak. Namun ini juga berlaku situasional ketika siapa yang akan dihadapi Persib Bandung di laga kandang. Nah, kalau khususnya untuk Bali United memang sangat laku gitu ya, sold out. Tiketnya pun kalaupun dibuka nanti kemungkinan di tribun VIP Barat gitu ya, jadi VBS atau VBU Lounge. Jadi kalau untuk tiket yang selatan, utara, timur ini juga kita nggak bisa konfirmasi dulu karena manajemen mungkin sekarang lagi mempersiapkan segala sesuatu, apalagi fokus terhadap Semen Padang dulu gitu ya besok. Jadi kita juga belum bisa konfirmasi teman-teman apakah masih ada kloter selanjutnya atau belum, tapi yang jelas ya sekarang sudah sold out gitu ya. Namun ya kita lihat nantilah apakah masih ada atau tidak. Jadi kalau sudah antrian lebih dari 45 menit, nah itu ya sudahlah, itu mah berdoa saja. Kalau memang masih dapat alhamdulillah, enggak ya memang sudah habis gitu ya gitu teman-teman. Lalu yang kedua, kapan ya Persib Bandung punya TV sendiri? Ada, Persib Bandung punya TV sendiri, Persib TV namanya, tapi ya memang itu konten berbayar gitu ya di Persib Apps, tapi ya harus daftar
paket tambahan lah kalau mau nonton kayak locker room gitu ya, kayak misalkan Boyan marah-marah di locker room atau di locker room Persib Bandung ketika istirahat turun minum apa atau sebelum pemain keluar untuk bertanding, itu biasanya diulas di situ. Nah itu berbayar teman-teman. Namun kalau TV secara TV nasional ya panjang gitu ya prosesnya. Jadi ya kita sendiri nggak tahu lah kapan punya TV, ya mudah-mudahan lah kedepannya mah ketika ada training center dan lain sebagainya dibangun ya punya stasiun televisi sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini ada namanya Persib TV, tapi tayangnya di YouTube ataupun di platform Persib Apps, tapi berbayar ya teman-teman. Lalu selanjutnya Kang Naha Persib kunaon teu disiarkeun. Kan kemarin udah kita bahas, mungkin sudah ada perjanjian prakontrak gitu ya. Kadang ada yang bisa dirubah, kadang ada yang tidak. Namun ya kita nggak tahu lah. Sekarang juga kan masih berseliweran, katanya nanti disiarin, tapi nanti enggak, nanti disiarin. Nah ini ya sudahlah, kita no comment juga ya teman-teman, karena itu kewenangan dari pihak broadcasternya. Namun yang perlu kita semua ketahui bahwa baik Persib, baik MTech Group, baik I-League gitu ya, itu sudah menandatangani perjanjian atau MOU. Jadi ada berapa kali dalam semusim Persib ditayangkan dan ada berapa kali dalam semusim Persib tidak ditayangkan, katanya begitu yang informasi setelah kita konfirmasi. Jadi ya di partai mana saja ya itu mah konfidensial katanya atau rahasia yang memang sudah kontraknya sudah ada. Nah ini juga kita nggak tahu ya kontraknya itu ketika dibilang boleh disiarkan atau tidak itu menghadapi tim mana saja, ini juga kita belum jelas teman-teman. Jadi ya mungkin hanya MTech Group atau pihak Indosiar, Video.com dan I-League yang tahu gitu ya isi kontraknya, termasuk manajemen Persib Bandung. Jadi ya sudah, kalaupun tidak disiarkan ya mungkin ada channel lainnya. Kemarin sudah banyak yang nge-share gitu ya di Snack Video aja katanya, lalu juga ya di Facebook ada, lalu juga di TikTok ada gitu yang punya aplikasi TikTok. Kalau enggak di website juga ada teman-teman. Namun ya kita udah nggak bisa konfirmasi lagi nih situs apa saja gitu ya, karena itu katanya terlalu frontal. Jadi ya mangga dicari saja, klik saja di Google streaming Persib Bandung gitu ya, nanti banyak pilihan websitenya yang bisa teman-teman tonton gitu ya di situ. Baik, selanjutnya Kang, maaf, bukannya boleh supporter away asal tidak pakai atribut klub tertentu ya? Boleh sih sebetulnya kalau untuk tidak menggunakan atribut apapun ya betul. Jadi kayak penonton biasa aja gitu ya, penonton biasa yang memang nonton gitu ya, nonton bola ya bisa, itu tidak terkena sanksi. Tapi ya tetap entah bagaimana caranya gitu ya, kalau Komdis selalu menemukan celah gitu ya kalau ke Bobotoh. Entah itu kan Bobotoh juga dari sekian puluh sekian ratus kan nggak bisa di warah gitu ya, hiji-hiji. Ada yang mungkin nggak kagok pakai baju Persib dan nggak kadinya gitu ya, nggak beli tiket, nggak ke stadion, ya udah. Nah itu mungkin yang dari 1 banding 100 orang Bobotoh yang ada di stadion yang disorot mungkin yang pakai baju Persibnya aja. Nah ini mungkin ya balik lagi lah ke mental match commissionernya gitu ya, atau ya pihak panpel tim tuan rumah gitu, atau gimana lah, kita juga nggak tahu ya, tidak bisa menuduh. Tapi yang jelas ya kalau bisa mah jangan dulu lah, karena ada larangan supporter masih berlaku, kecuali ya tim sebelah mah mungkin itu sudah kebal hukum gitu ya, jadi ya aman-aman saja. Nah ini juga masih banyak yang berenang. Ini rata-rata di sini atlet ya teman-teman, jadi ada atlet ya, beberapa atlet, tadi juga ada atlet basketnya juga gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ketemu pemain Persib di sini, tapi ya kita lihatlah nanti ya. Lalu juga Persija waktu away ke Surabaya, Tangerang, Dewa nggak dapat sanksi Kang. Ya tuh mau disangsi ke
jang mayar gaji pemain nanya, makanya mungkin nggak ada. Ini mah here punten ya, punten ini mah tong tarik teuing. Nah jadi ya kalau kita nggak tahu lah, itu keputusan ada di Komdis PSSI. Jadi Komdis ini selalu melakukan sidang secara tertutup. Jadi sidangnya bukan secara terbuka tapi tertutup. Nah ini mungkin ya saya nggak tahu kenapa nggak dapat sanksi, tapi yang jelas ya itulah yang sudah kita bahas ya, mungkin lebih kebal gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya sajalah, Stadion GBLA leres pada direnov musim payun. Wah saya belum tahu infonya teman-teman, mungkin kalau sudah ada calon investor baru direnov gitu ya. Ya saya belum ada infonya mengenai Stadion GBLA yang akan direnov musim depan ya, atau musim payung katanya. Baik. Selanjutnya ada teman-teman yang ingin disapa. Wah lumayan juga nih banyak. Oke, nggak apa-apa, kita bacakan satu persatu. Yang pertama, wah ini tentu aja ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Wah hatur nuhun, Kang Nanang ini selalu hadir ya. Ini 2 jempol lah buat Kang Nanang. Lalu juga ada Kang Adul di Viking Citas Ciawi Tasik. Ada juga Abah di Bobot, oh iya ada Abah di Cigadung, ada juga Kang Ujang di Korsel, ada Kang Jainal di Jatiwangi Majalengka, ada juga Boboto di Mandor Pekayon Bekasi Selatan, ada juga Kang Sumadi di Balikpapan. Wah hatur nuhun Kang Sumadi, kumaha damang Balikpapan. Lalu juga ada Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor, ada juga Ibu Sepuh. Lalu juga ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Kang Dahya di Limbangan Garut, ada juga Boboko Tanggerang Selatan, ada juga Bobotoh di Subang, ada juga Bobotoh di Tampomas Sumedang Larang Manco katanya. Wah mantap. Lalu juga ada Bobotoh di Babakan Sari Rosela 99 Cimahi Tengah, ada juga Boboto di Sumedang, ada Boboto di Cisaga Ciamis, ada juga Boboto di Lewi Kuda Luragung Kuningan, ada juga Kang Alung Fairlab Bonjopi Ciampel Karawang Timur, ada juga Kang Jalas di Anyer Banten, ada juga Boboto di Kuningan, ada juga Kang Anggus di Galunggung, ada juga Boboto di Kadungora Garut, ada juga Kang Sandi Bundil, ada juga Boboto di Tanjung Siang Subang, ada juga Boboto di Palembang, Boboto di Cikijing Majalengka, ada juga Abah Ken Boboko Jati Handap, ada juga Kang Wayang Ejawanta di Viking Kaohsiung Taiwan. Wah mantap. Lalu juga ada Bobotoh di Majalaya RSUD Ebah, lalu juga Bobotoh di Cianjur, lalu juga ada Kang Aceng di Depok, ada Bobotoh Creativity Pangalengan, lalu ada siapa lagi nih, oh dikit lagi, ada juga Kang Udin di Pleret Cirebon, ada juga Boboto di Pacitan, ada Boboto di Ciwaru Kuningan, ada juga Boboto di BPC KBB Kabupaten Bandung Barat, ada juga Boboto di Cipendei Kuningan, ada juga Boboto di Bogor, ada Boboto di Raja Mandala, ada Boboto di Katapang, dan terakhir ada Boboto di Bali. Hatur nuhun teman-teman yang sudah menyaksikan informasi di hari ini, mudah-mudahan mendapat satu wawasan baru lagi gitu ya setiap harinya, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.